lanjutkan lagi cerita hatinya Roy Martin. Tadi sempat Pak Roy menyatakan bahwa mudah untuk masuk, terus kemudian dikelabui karena nggak tahu, terus kemudian nanti justru yang susah adalah lepasnya. Nah, gimana caranya Papi bisa kemudian melepaskan diri dari kecanduan tadi melalui rehabilitasi tentunya? Jadi saya dalam kesempatan ini saya terima kasih saya ketangkap untuk kedua kali. Jadi ketika yang pertama saya tadi bahwa kesadaran saya belum pulih, bahwa narkoba jauh lebih memikat daripada hukuman gitu. Tapi yang kedua menyadarkan diri saya bahwa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan yang begitu dalam. Bahwa sebuah pertanggungan jawab saya sebagai orang tua, saya tinggalkan keluarga saya demi kenikmatan saya sendiri. Saya merasa sebagai orang tua, sebagai seorang suami, saya tidak bertanggung jawab pada keluarga saya. Saya mengejar kesenangan saya. Saya merasa saya sangat egois. Kesadaran ini muncul dari diri Papi sendiri atau karena dari keluarga yang mengingatkan Papi? Dari diri sendiri ketika saya ketangkap, saya melihat saya sudah melakukan kerusakan-kerusakan yang demikian besar gitu, dan akibatnya pada istri dan anak-anak, pada masa depan saya, pada keluarga saya, pada pekerjaan-pekerjaan saya, pada kehormatan saya. Karena kehormatan saya hilang ketika saya di penjara. Sesuatu anak tangga yang saya bangun sekian puluh tahun, karier yang saya bangun dengan sangat susah payah, saya gergaji sendiri dan saya terjerembab di bawahnya. Itu karena ulah saya. Saya kemudian saya bilang, mulai sekarang saya stop. Saya komitmen, saya tidak akan pernah menyentuh lagi. Masuk rehabilitasi khusus, Papi? Saya tidak, tapi thanks God saya dikuatkan. Tapi kalau saran saya, sebaiknya para pengguna tetap direhab. Karena tidak banyak orang beruntung kayak saya. Saya punya istri yang luar biasa. Saya punya anak-anak yang istimewa. Saya punya sahabat, punya yang keluarga, mendukung. adik-adik ya. Yang mendukung ketika mereka mensupport saya, mendukung. Sehingga saya menyadari itu sehingga saya bisa lepas. Tapi tidak banyak orang beruntung seperti saya. Betul. Mereka butuh bantuan medis terutama. Wi, ini kan narkoba sangat tadi menggoda. Saya ingin membahagiakan diri saya gitu ya. Menurut Wi ini sebuah bentuk pelarian kah atau memang semua karena awalnya pengen coba-coba lalu kemudian akhirnya terjebak? Kalau itu pertanyaannya sangat kompleks ya, karena banyak prototipe orang pakai narkoba. Kebetulan saya juga ketua Gerhana Gerakan Hadang Narkoba, jadi saya tahu beberapa jenisnya juga. Tapi prinsipnya dari sekian banyak yang saya dampingi, itu pendampingan narkoba itu bisa karena pengaruh teman, itu banyak sekali. Ingin coba-coba itu juga pengaruh teman itu. Karena nanti pun juga dalam rehabilitasi yang paling penting adalah terputusnya dengan teman. Karena kalau nggak lepas dari komunitas akan susah. Kedua juga satu sistem, karena kadang-kadang kemudahan yang didapat. Law enforcement juga karena sebetulnya kita ini terus terang, ini aparat ini tidak berhasil memutus jalur distribusi narkoba. Artinya ini perlu sinergi dari banyak hal. Artinya, dan kalau kita lihat latar belakangnya tidak hanya keluarga-keluarga yang rusak, keluarga yang itu, bahkan keluarga orang baik-baik pun bisa kena. Karena strateginya itu luar biasa, kadang-kadang anak tukang beca aja bisa. Tapi pertama bukan dia untuk memakai, tetapi memakai secara gratis supaya dia ketergantungan, tetapi mencari pembeli. Karena itu bisa multi level marketing. Artinya saya nggak punya, tapi asal nyarikan pembeli kan saya dapat. Karena pernah saya nolong seorang ibu yang ketangkep membeli, tapi karena nggak bisa beli, karena melihat anaknya sako. Kata dia, saya lebih rela anak saya ditembak mati daripada melihat kayak ayam mau disembelih. Jadi itu nanti ada peran individu, ada peran keluarga, ada peran sosial, bahkan peran medis dan peran religi. Itu menjadi satu faktor yang tidak bisa terpisahkan. Terapi komprehensif barangkali gitu ya Wi ya. Oke. Dan ini juga satu hal yang komprehensif kalau saya memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk bisa bertanya. Ada yang nanya di sini, silakan. Saya cuma mau berbagi pengalaman. Saya punya tetangga itu adik kakak dia memakai putau yang disuntikan. Jadi dua keluarga ini tuh benar-benar adik kakak ini tuh pemakai, dan yang satunya itu udah mulai berhenti, kakaknya belum, udah mulai berhenti, ternyata setelah rehab dan segala macam endingnya meninggal.
Dan kakaknya pun akhirnya meninggal juga. Itu berarti sebenarnya kayak influenza ya, adiknya berhenti, kakaknya belum, nular lagi gitu kan ke adiknya. Nah adiknya, kakaknya berhenti, ini nular lagi. Kalau saya kalau Puto itu memang kontraknya mati. Jadi karena overdosis kan, lama-lama dia butuh diurat terus, tambahan, adiktif ya. pasti mati. Jadi kalau ada orang pemakai Puto ketangkap itu mesti bersyukur, karena akan direhab. Ya daripada nanti ketangkepnya setelah dus gitu ya, setelah meninggal ya. Pasti mati. Silakan, ada yang mau nanya? Kamu sekarang pakai apa? Kamu pakai badana maksudnya itu. Ih, mata genitnya mana mata genitnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama Om Roy. Nama dulu. Mawar. Mawar. Oh, ya. Mawar. Kok matanya Ya, nggak Om Roy. ditutup Mawar? Oh enggak ya? Oke Mawar silakan. Aku mau nanya sama Om Roy, Ah, ah. gimana caranya ngelepasin narkoba dan apa kesulitannya, itu aja. Makasih. Oke. Ya soalnya tadi kalau mendengar ceritanya Pak Piroy tadi kayaknya semua gampang banget gitu ya mendapatkan Ya, dukungan ya. keluarga. Pertama memang harus mau berhenti. Mau. Percuma direhab kalau dirinya tidak mau berhenti. Ya. Iya, betul. Jadi memang harus dari kita, harus kesadaran kita bahwa saya mau berhenti. Caranya mungkin direhab. Tapi pertama memang harus timbul dalam diri. Itu yang paling efektif. Saya mau berhenti. Caranya dan harus ketiga. Tidak bisa misalnya gini, saya pakai tapi kalau biasanya sehari 3 kali, sekarang sehari sekali. Atau 3 hari sekali. Nggak bisa. Jadi langsung sekaligus. Berhenti sekaligus total. Ya. Nah kalau bisa, sekali lagi ada 2. Kalau Puto tidak segampang saya bicara tadi. Ini saya bicara tentang sabu. Tapi kalau Puto nggak semudah itu. Badannya nagih. Ya. Teriak-teriak kayak tadi itu. Nah, jadi harus rehab, harus ke rumah sakit. Jadi kalau sabu nggak terlalu bikin sakau banget gitu ya? Enggak, hanya kepingin pakai. Tapi kalau kita tahan, paling ngantuk, tidur 3 hari sembuh. Oh. Sugesnya nanti muncul lagi sebulan, sugesnya muncul lagi, kepinginan itu muncul sampai 5 tahun nanti bisa diterangkan oleh ahlinya. Ya. Tapi itu 2 poin penting. Poin penting kesadaran diri itu penting karena saya juga punya panti rehabilitasi yang saya ikut terlibat di dalamnya, banyak yang lari. Kenapa lari? Enggak berhasil karena yang sadar orang tuanya. Termasuk di Suryalaya. Mohon maaf, Suryalaya itu berhasil kalau yang sadar adalah dirinya, korban. Tapi kalau yang sadar orang tuanya dikirim di situ inginnya lari semuanya karena yang sadar orang tuanya. Yang kedua memang kalau Puto memang nanti agak beda karena itu pun juga tidak langsung diputus. Nanti dikasih dengan pengurangan dosis-dosis tertentu. Artinya itu pakai medis, pakai yang lain-lain. Maka itu perlu panti rehabilitasi tadi. Iya. Itu. Ya. Baik. Tapi ada treatment lain juga, treatment sosial, treatment religi, treatment banyak sekali dan alhamdulillah sudah banyak panti rehabilitasi meskipun lebih banyak lagi yang belum ketangkep. Ya. Itu sebenarnya. Ada lagi Kedua, pertanyaan kedua mungkin jangan bawa uang berlebihan. Oh ya, jadi ada kesempatan untuk Ada pengen beli kesempatan, gitu iya. ya? Kalau Iya, karena ada uang. narkoba ini mahal, tidak mungkin kalau kita nggak punya duit. Pertama dikasih teman, mungkin diajak, tapi lama-lama nggak. Teman akan keberatan. Jadi Iya. ini jangan bawa duit berlebihan. Ketiga, jangan kumpul pada para pemakai. Karena Ya, ada sosial. pepatah burung sejenis terbang bersamaan. Oke. Sebenarnya kan narkoba itu tidak disebut di dalam Al-Quran, tetapi yang ada adalah mabuknya itu. memabukkan. Ya, apapun yang memabukkan. Karena tujuan agama itu ada 5, salah satunya menjaga keimanan, keyakinan. Tetapi sayang memang nanti kita bicara hukum ada persoalan lain. Kenapa kita tidak terlalu keras? Karena di luar, misalnya saya pernah di Singapura, saya pernah di Malaysia, di tempat narkoba itu jauh lebih keras hukumannya daripada di Indonesia. Iya. Di sini aja bawa sekian bisa bebas kok. Bawa pil ekstasi begitu, raja ekstasi itu bisa menjadi nyanyi di satu hotel berbintang di Jogja. Padahal dia sedang dalam keadaan terdakwa dan segala macam. Oke, jadi itu juga law enforcement. Tapi prinsipnya mabuk itu sendiri itu tujuan agama selain menjaga iman, akidah, keyakinan, menjaga akal. Semua yang merusak akal itu tidak boleh, termasuk mabuk. Maka menuntut ilmu wajib, merusak akal tidak boleh. Ya. Karena orang citra dirinya pada pikirannya. Orang cantik, lolak-lolok, tulalit, on, pasti kamu nggak mau. Punya suami cantik, tapi
Ganteng oon, suaminya. punya suami ganteng, tapi oon, mau nggak? Nggak mau. Ya, Itu. oke. Kemudian nanti kepada unsur harta, menjaga kehormatan, menjaga darah, tidak boleh membunuh dan yang lain-lain. Itu. Jadi Iya. prinsipnya itu merusak akal tadi. Ya, baik. Selain satu ini kita akan ungkap lagi karena saya akan menghadirkan tamu yang istimewa lainnya juga lebih mendalam tentang narkoba. Selain satu ini tetap di sini di Cerita Hati.